guys, kita lanjutkan ceritanya. Bab 2491. Oh, aku tidak bisa mengatakan apa yang diperlukan untuk menikahimu, bukan? Benar. Tang Zichen tersenyum. Miss Aluo berpikir bahwa Tang Zichen adalah orang yang berakal sehat dan bahwa dia telah menyelamatkan Tang Zichen. Tang Zichen tidak boleh tidak menghormatinya. Tang Zichen memandang sang senior tua dan bertanya, "Sang senior, apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan? Yaitu, apakah kamu menginginkannya sekarang?" "Ya, tapi, aku khawatir permintaanku tidak semudah itu, kalau kamu terlalu sulit untuk tidak melakukannya." "Berhenti, petir angin, kamu menghinaku, aku adalah kaisar dewa, bagaimana aku akan melanggar kata-kataku, tidak peduli apa, aku akan membantumu mencapainya. Dan bagaimana jika itu sangat sulit untuk dicapai? Kalau begitu luangkan waktumu untuk mencapainya, aku akan membantumu mencapainya suatu hari nanti, dan jika itu terlalu sulit, kamu tidak dapat memintaku untuk membantumu mencapainya segera." "Oke, kalau begitu aku akan mengatakannya." "Yah, kamu mengatakannya." Tang Zichen berkata dengan lugas, "Saya ingin menikah dengan Nona Arlo." "Apa?" teriak Ah Luo. Dia pikir Tang Zichen tidak akan pernah mengatakan permintaan ini. Sang tua juga terlihat pahit sesaat. Sebenarnya dia tidak ingin Tang Zichen memilih ini, lagi pula orang sudah menjelaskan bahwa Nona Ah Luo sudah mengatakannya. "Senior, ini yang aku mintalah." Tetapi Ah Luo tiba-tiba marah. "Wind Lightning, bukankah kamu terlalu banyak? Aku bahkan menyelamatkanmu beberapa hari yang lalu, dan kamu bahkan membalas budi." Tang Zichen berkata, "Nona Ah Luo, Anda salah paham dengan saya hanya ingin menikah dengan Anda, saya tidak ingin menyakiti Anda juga tahu bahwa Anda adalah malaikat, tidak ada pria yang bisa menolak bidadari secantik Anda, biarlah sendirian pria rendah hati seperti saya. Nona Ah Luo, jika Anda ingin menyalahkan, salahkan diri Anda sendiri karena terlalu cantik." Tang Zichen memberikan serangkaian pujian. "Kamu." Ah Luo terlebih lagi, menjadi semburan sanjungan gila oleh Tang Zichen. Beberapa kata tidak cukup baik untuk dikutuk. Tang Zichen memandang sang senior sang tua dan berkata, "Sang senior, saya hanya punya satu keinginan untuk menikahi Nona Ah Luo yang cantik dan mulia dalam hidup ini. Saya harap Anda dapat membantu saya mencapainya suatu hari nanti. Tentu saja, saya pasti tidak layak untuk seseorang saat ini, jadi saya harap senior dapat membantu saya, dan saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri saya. Saya percaya bahwa suatu hari, saya akan memastikan bahwa Nona Ah Luo tidak akan dapat menolak saya dengan kejam." Sang tua tertawa, "Kamu cukup ambisius, tetapi kamu bahkan lebih pintar. Satu permintaanmu mencakup hampir semua persyaratan. Luar biasa, hahaha." Lao Sang memahami pikiran Tang Zichen. Mungkin Tang Zichen tidak terlalu ingin menikah dengan Ah Luo, dia hanya ingin membuat dirinya sendiri layak untuk Ah Luo menjadi layak, maka harus dengan penuh semangat mengolahnya menjadi kuat, mengolahnya untuk menjadi kuat, berapa banyak uang dan sumber daya, serta tenaga kerja, dan juga harus memastikan keamanan Tang Zichen. Ini belum termasuk semua persyaratan. Nona Arlo juga cukup pintar untuk mengerti saat ini, dan bersenandung penuh dengan kebohongan. Nona Ah Luo mengutuk dan hanya mengatakan bahwa itu karena dia terlalu cantik dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Akibatnya, Tang Zichen menjadi hanya mencoba untuk menjadi kuat. Tang Zichen sedang sibuk berkata, "Nona Ah Luo, aku masih mengatakan hal yang sama, jika aku ingin menikah denganmu, pertama-tama aku harus memperkuat diriku ke tingkat yang layak untukmu. Saat ini aku tidak punya apa-apa, tapi suatu hari nanti aku akan memilikinya, bagian duniaku sendiri di dunia utama. Aku tidak peduli siapa orang yang kamu cintai di hatimu saat ini, tapi aku akan menginjak-injak semua orang di alam semesta di bawah kakiku." "Bodoh!" Arlo memarahi.
Oh, kamu bukan orang pertama yang mengatakan itu. Sebelum kamu ada banyak orang yang mengatakan itu tentangku, dan sekarang orang yang tak terhitung jumlahnya itu sudah seperti semut yang memiliki sudut paling rendah dari tubuhku. Jadi, di masa depan aku akan sangat rendah hati di depanmu. Nona Arlo salah paham, dulu orang-orang yang rendah hati, yang mengikuti saya, sekarang semua berbagi kemuliaan saya. Aku tidak peduli untuk mendengarkan impianmu, singkatnya, janji kakek sang ini tidak mungkin dipenuhi. Setelah mengatakan itu, Miss Arlo berteriak, kirim para tamu, 2 tamu bersama. Tanpa daya, Tang Zichen dan sang senior tua juga diundang bersama. Berjalan ke pintu, Tang Zichen berkata, "Senior, apakah saya bermasalah dengan Anda? Bukankah itu omong kosong, tapi karena aku sudah berjanji aku akan membantumu memenuhinya. Mulai besok kamu pindah ke tempatku." "Kenapa?" "Omong kosong, aku akan melakukan yang terbaik untuk membangunmu, tetapi jika kamu bukan berlian yang kasar dan kamu benar-benar tidak dapat mencapainya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu tidak termasuk aku melanggar janjiku." "Terima kasih senior, jangan khawatir, aku akan menjadi sangat baik, sehingga kamu tidak terlihat sulit di depan keluarga Miss Arlo." "Itu masih dianggap kata manusia. Sebelum besok temui aku di alamat ini." "Ya, senior." Old Sang memberi Tang Zichen sebuah alamat dan berjalan pergi dengan tawa pahit, berkata dalam hatinya, "Tampaknya akan ada undian di masa depan, tapi aku bahkan tidak menyesalinya, setidaknya itu menantang." Halah. Tang Zichen memandangi punggung sang tua dan juga sedikit tersenyum. Tang Zichen tahu bahwa sang tua ini telah menyamar sebagai anak kedua. Awalnya hari yang membosankan, sekarang beri dia sedikit tugas yang sulit, mungkin dia cukup menerima di dalam. Sang tua ini adalah tipe tipikal yang tidak melakukan apa-apa, mungkin dia telah hidup terlalu lama, hari-harinya terlalu membosankan. Saat ini, di rumah Miss Arlo, Arlo sedang marah dan merusak banyak hal. Seorang pelayan menyarankan Nona, bajingan itu juga terlalu tidak menarik, apa dia pecundang dari dunia luar, dia bahkan ingin menikah denganmu, sungguh kodok ingin makan daging angsa. Ah Luo tidak mengatakan apa-apa, hatinya juga marah. Tang Zichen saat ini terlalu rendah di mata orang-orang setingkatnya, jika itu benar-benar tak terbayangkan, maka mari kita gunakan analogi yang dilebih-lebihkan. Seekor babi jantan mengatakan bahwa dia menginginkannya untuk menikahi seorang manusia cantik, bagaimana rasanya kecantikan manusia itu? Ya, begitulah perasaan Miss Arlo, jijik plus marah. "Nona, kenapa kamu tidak melaporkan ini ke koran? Beritahu ayahmu, dan kakekmu dan yang lainnya." Dengan begitu, mereka juga akan pergi dan memberi peringatan kepada sang tua, dan dia tidak akan berani membantu putra itu, perempuan jalang. Ah Luo berkata, "Tidak, saya tidak ingin ada yang tahu hal seperti itu." "Lalu bagaimana jika petir angin itu tanpa malu-malu mengejarmu? Jika dia berani datang, maka aku akan disalahkan. Nona, kenapa kita tidak pergi membunuhnya sekarang dan menyelesaikannya? Senior sang tua tidak akan membiarkannya mati." "Nona, bagaimana kamu tahu?" Old Sang senior pasti telah menempatkan larangan tak terlihat padanya, dan jika Anda ingin membunuhnya, kecuali jika Anda meminta seseorang pada tingkat kaisar dewa untuk melakukannya, mungkin serangan terus-menerus dimungkinkan. Tetapi bahkan jika kaisar dewa adalah untuk bergerak, sang tua akan segera muncul, di mana itu mungkin. Aku benar-benar tidak tahu kenapa, sang senpai tua melakukan hal yang membosankan. Orang yang membosankan melakukan hal-hal yang membosankan, malah menurutnya dia menarik. Saya pikir mereka, para kaisar dewa, semua hidup terlalu membosankan, tidak mencari apa-apa. "Xiao Qiu, kamu turun, aku akan sendirian." "Ya, Nona." Setelah pelayan itu pergi, rekannya memberitahunya, "Musim gugur kecil, ada seseorang yang datang menemuimu." "Orang seperti apa yang ingin bertemu denganku?"
Itu pemburu, dia bilang dia pemburu di Perbis Bacer, dan dia ingin menanyakan sesuatu padamu. Tidak, lihat, tidak mood. Dia bilang ini penting, jika kau menemuinya dia akan memberimu cairan Hong Song sebagai pembayaran omong-omong. Dia bilang ini tentang identitas pemburu baru itu, Wind Lightning. Awan petir angin. Begitu dia mendengar Feng Qingyun, yang awalnya hilang, pelayan itu, Xiao Qiu, setuju untuk bertemu dengannya. Segera Aki bertemu dengan pemburu itu. Apakah kamu yang ingin melihatku? Ya. Siapa namamu? Kembali ke saudari Xiao Qiu, namaku Yu Chong. Apa yang kamu mau dari saya? Tim berburu kami. Baru-baru ini datang seorang pria bernama Wind Lightning. Pria ini sangat sombong, banyak menamparkan saya pada hari pertama. Dia mengatakan bahwa sepupunya adalah teman baik misi, dan memiliki backstage, jadi kami semua keberatan dia. Kita semua menjilatnya, bahkan kapten membungkuk padanya seperti cucu. Hati saya tidak adil, jadi saya datang ke sini untuk bertanya apakah Nona Sulung benar-benar memiliki teman yang merupakan sepupu jauh dari petir angin. Saya juga berharap saudari Xiao Qiu akan membantu kami menanyakan tentang cairan Hong Meng ini, sebuah token kecil, terimalah. Pelayan Xiao Qiu itu sudah sangat muak dengan Tang Zichen, tapi sekarang dia masih mendengarnya, berpura-pura membandingkan di asrama pemburu, dia sangat marah. Tidak perlu mengorek, tidak ada hal seperti itu, sampah macam apa creeper dunia luar, dari mana asal sepupu jauh yang merupakan teman wanita itu? Apakah kamu yakin, Sister Autumn? Omong kosong. Itu bagus, akhirnya kita tahu yang sebenarnya, kembali dan atur. Saudari Xiao Qiu, tolong sedikit cairan Hong Meng ini. Namun, pelayan itu mendengus, tidak perlu, sedikit cairan Hong Meng milikmu ini, gadis ini bisa melihatnya, keluarlah. Ya. Yu Chong pergi dengan sangat gembira, hehehe di dalam hatinya, Wind Lightning, kamu sudah selesai, sekarang aku akan lihat apakah kapten dan wakil kapten tidak akan menarik kulitmu. Tang Zichen dalam suasana hati yang baik setelah berpisah dengan Old Sang Senior. Jadi dia pergi ke jalan-jalan, mengunjungi banyak toko daging binatang suci, dan mengkonsumsi ratusan juta tetes cairan Hong Meng sebelum kembali ke tempat kelompok toko daging per binatang, siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Achan dan yang lainnya, lalu melapor ke Old Sang Senior besok pagi. Tang Zichen kembali ke asrama Perbis Bacer Shop. Wind Lightning, kamu dari mana saja? Kapten melihat Tang Zichen bertanya, tetapi nada kapten sedikit berbeda. Kapten, ada apa? Angin, aku bertanya padamu, kemana? Suara kapten menjadi sedikit lebih keras. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, aneh, apakah kapten salah minum obat hari ini? Tang Zichen berkata, kapten, kemana saya pergi sehingga saya harus melapor kepada Anda? Anda bawang yang mana? Tim Light Cloud, kalian sedang mencari kematian. Saat ini, kapten sangat marah karena dia tahu yang sebenarnya. Ternyata Wind Light Cloud hanyalah palsu, menipu semua orang dan menyebabkan kapten menghormati Tang Zichen sebagai leluhur. Ketika Tang Zichen melihat ekspresi kapten, dia tersenyum, kapten, lihat jam tanganmu. Situasinya tidak baik, saya khawatir. Wind Lightning, dasar bajingan, kamu tidak punya sepupu jauh sama sekali. Tang Zichen mengangguk, ya tidak, itu semua bohong bagi kalian yang bodoh, aku tidak menyangka kalian yang bodoh benar-benar dibodohi olehku, hahaha, hahaha. Nadi kapten berkobar. Saat ini, dari berbagai rumah, 8 atau 9 orang lagi keluar, termasuk Yu Chong dan wakil kapten. Tentu saja Achan tidak ada di antara mereka. Tang Zichen berkata, lihat situasi ini, aku akan hancur hari ini.
Tang Zichen segera mengangkat semangatnya. Lagi pula ada beberapa dewa kelas menengah di tempat kejadian. Tidak peduli seberapa fasiknya Tang Zichen, dia hanya akan mampu mengalahkan dewa kelas bawah jika dia selamat sampai mati. Kehilangan yang ilahi, domain demi satu. Tang Zichen sama sekali bukan tandingannya. Yu Chong mendengus Wind Lightning, kamu masih sombong untuk menunjukkan kepada semua orang kamu sampah, bukankah kamu punya sepupu jauh yang adalah teman Nona, pergi dan panggil dia Tang Zichen tertawa, sekelompok idiot, aku menipumu, sekarang kamu kesal. Wakil kapten berteriak, diam Wind Lightning, apakah saya bersumpah, hari ini tahun depan akan menjadi hari festival Anda. Sungguh hari festival saya ingin melihat bagaimana membuat hari festival. Tang Zichen juga agak dipaksakan saat ini, dan saya tidak tahu bagaimana mereka mengetahui kebenaran dari masalah ini. Yu Chong berkata, Kapten, Letnan, berhenti mengoceh dengan vagina ini, bunuh dia. Wakil kapten berkata, saya akan membantai dia dan menjatuhkannya berkeping-keping. Setelah mengatakan itu, wakil kapten berlari ke arah Tang Zichen. Minum. Wakil kapten menyerang dengan serangan telapak tangan, meskipun teknik telapak tangannya biasa saja, tapi dia adalah dewa kelas menengah. Kekuatan dewa-dewa kelas menengah sama sekali berbeda dan jauh lebih kuat daripada dewa-dewa tingkat rendah. Tidak mungkin bagi Tang Zichen untuk membuka kekuatan dewa tingkat menengah bagaimanapun caranya. Tang Zichen merasa seperti terkunci, berpikir itu akan menjadi akhir. Namun, di detik berikutnya, bang! Ketika wakil kapten menamparkan Tang Zichen, tiba-tiba tubuh Tang Zichen meledak dengan kekuatan balasan. Kekuatan balasan langsung menghancurkan wakil kapten berkeping-keping, bahkan para dewa runtuh dan secara otomatis tersebar, meninggalkan hanya satu kisi ilahi yang jatuh ke tanah, sedangkan untuk mayatnya itu sudah hancur berkeping-keping. Wajah semua orang berubah, wakil kapten membunuh Tang Zichen, tetapi malah langsung roboh oleh kekuatan anti guncangan tubuh Tang Zichen. Bagaimana ini mungkin? Tang Zichen sendiri sejuta kali lebih tak terduga. Tang Zichen bertanya-tanya apakah Old Sang senior yang telah melakukan sesuatu pada tubuh Tang Zichen. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya dan tertawa, kalian masih terlalu muda untuk ingin membunuhku, giliran siapa selanjutnya? Kapten, apakah itu kamu? Menerkam. Seluruh tubuh kapten berlutut. Apa yang kamu lakukan berlutut, bangun dan bunuh aku pembohong, aku berbohong padamu. Menerkam. Semua orang berlutut. Windy, maafkan aku salah, aku buta. Seharusnya aku tidak mendengarkan Ya Chong dan meragukanmu, maafkan aku, tolong maafkan aku. Kata kapten dengan kotau. Tang Zichen mendengus dingin dan membungkuk mengambil medali ilahi wakil kapten. Itu adalah God Grade kelas menengah, masih cukup berharga, yang berarti bisa dibuat menjadi dewa kelas menengah. Tang Zichen berkata, Kapten, bunuh Yu Chong. Ini. Aku akan menghitung sampai 3, 1. Bang! Tang Zichen baru selesai menghitung 1 ketika kapten membantai Yu Chong, berlutut dan membawa dewa Yu Chong ke Tang Zichen dan berkata, Tuan, tolong tersenyumlah. Pah! Tang Zichen menamparkan wajah kapten dengan keras. Kapten tidak hanya tidak marah, tetapi dia tertawa dan berkata, pertarungan yang bagus, pertarungan yang luar biasa, saya tidak berani meneriaki budak itu. Tang Zichen mendengus tulang yang murahan. Omelan yang bagus, omelan yang luar biasa, hati seorang budak tertawa. Alis Tang Zichen berkerut, apa yang kamu lakukan, bermain bicara perut. Maaf, Tuan, saya pikir Anda akan menyukainya. Tersesat demi sikap baikmu dalam mengakui kesalahanmu, aku akan mengampunimu kali ini. Terima kasih Tuan. Tang Zichen tidak repot-repot menyiksa kapten lagi dan masuk ke kamar Ken. Ken masih berlatih.
Tang Zichen tidak mengganggunya, berbalik dan berjalan keluar, berkata kepada kapten, ketika Ken selesai, beritahu dia bahwa saya akan meninggalkan tempat ini, dan ketika Anda bebas di masa mendatang, pergilah ke alamat ini untuk menemukan saya. Ya. Tang Zichen hanyut. Tang Zichen segera tiba di alamat yang dikatakan Senior Sang. Baru setelah tiba, Tang Zichen menemukan bahwa itu adalah kediaman Kaisar Dewa yang sangat hikmat dan mewah. Wow! Tang Zichen tiba di rumah Kaisar Dewa ini dan sedikit takut untuk melangkah ke dalamnya. Itu terlalu sakral, seolah-olah dia tidak percaya dia bisa memasuki tempat setingkat ini. Tepat pada saat ini, telinga Tang Zichen mendengar suara sang tua, Wind Lightning, karena kamu di sini, langsung saja masuk. Ya, Tang Zichen dengan hati-hati berjalan ke pintu depan, yang dijaga oleh beberapa dewa tingkat rendah. Beberapa dewa tingkat rendah itu mengangguk ke Tang Zichen dan tidak menghentikannya, seolah-olah mereka telah diberi perintah untuk membiarkannya masuk. Memasuki istana Kaisar Dewa, di dalamnya sangat besar. Senior, kamu di mana? Tang Zichen berdiri di dalam rumah Kaisar Dewa, tetapi dia tidak tahu kemana harus pergi, dan sang tua tidak terlihat. Di telinganya, dia mengingat suara sang tua lagi, Wind Lightning, meskipun aku berjanji padamu, aku ingin mengujimu sekarang, maukah kamu menerima ujianku? Tentu saja, kamu bisa menolak. Tang Zichen berkata, tentu saja saya bersedia, bagaimana senior ingin menguji saya, tolong katakan. Angin petir, sebelum saya menguji Anda, saya harus menjelaskan kepada Anda, jika Anda tidak lulus ujian, kemungkinan besar Anda akan mati dalam ujian. Apakah Anda yakin menerima? Tentu saja, ujian yang saya tawarkan di sini hanya yang paling dasar. Bagus, aku bersedia. Detik berikutnya, sang senior tua muncul dan berdiri di depan Tang Zichen. Beri hormat kepada kakak senior Sang. Tidak perlu sopan, ikut aku. Tang Zichen mengikuti sang tua dan tiba di aula besar. Sang tua berkata, ini adalah kuil khusus, jika Anda memasukinya, Anda akan langsung dibawa ke ruang ujian yang saya buat sendiri. Ujian saya ini hanyalah ujian yang sangat mendasar. Masuk, lihat berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk lulus ujianku ini. Mengatakan itu, Tang Zichen didorong oleh Old Sang Senior. Detik berikutnya, Tang Zichen menghilang ke tempatnya. Tang Zichen merasa seperti memasuki ruang yang tidak dapat dijelaskan, yang begitu nyata sehingga sama sekali tidak dapat dibedakan dari yang asli. Wind Lightning, apakah kamu melihat peta di bawah kakimu? Ikuti peta, sampai akhir, lalu selesai, mulai jam. Tang Zichen segera melihat ke tanah, dan memang ada peta. Tang Zichen segera mengikuti petunjuk di peta, yang pertama dilalui adalah ngarai. Tang Zichen menggunakan kecepatan lari liar. Gelar bergegas menuju ngarai. Bang! Kekuatan yang kuat memantulkan Tang Zichen kembali. Apakah ada pengekangan? Tang Zichen diblokir dengan linglung dan tidak bisa melewatinya. Tang Zichen perlahan berjalan dan menyentuh pembatas yang menghalanginya. Tang Zichen dalam hati berkata, pembatasan ini, tidak bisakah itu menjadi keberadaan yang benar-benar tidak dapat saya tembus, atau akan ada kebutuhan untuk mengujinya? Pasti ada sesuatu tentang ini yang memungkinkan saya untuk menemukan cara untuk melewatinya. Tang Zichen menekankan tangannya pada penghalang tak terlihat dan jiwanya menembus ke dalamnya. Benar saja, ada banyak pesan yang datang dari dalam penghalang tak terlihat itu, pesan yang begitu campur aduk dan tidak teratur sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Tang Zichen pintar, dan dengan kecerdasannya itu bukan masalah sama sekali. Tang Zichen tersenyum sedikit, jika saya tidak salah, saya hanya perlu mengatur ulang informasi yang campur aduk di dalam penghalang ini dengan jelas, dan pembatasan ini akan dibuka secara otomatis. Terus terang, memberikan kata sandi yang tidak berurutan, hanya kata sandi mental, hehe. Tang Zichen percaya diri.
Informasi yang campur aduk di otak Tang Zichen ditata ulang hampir dalam hitungan detik. Tentu saja, itu tidak mudah, sebaliknya, sulit dan orang bodoh tidak bisa berbuat baik. Sekitar setengah jam kemudian, selesai. Tang Zichen tersenyum, dan batasan tak terlihat yang menghalangi dia dicabut. Tang Zichen dengan cepat bergegas melintasi lembah. Pada saat ini di pelipis sang tua, wajah sang tua tersenyum sedikit, benar saja, kepalanya cukup tajam dan melintasi lembah dengan sangat cepat. Setelah Tang Zichen melintasi lembah, tempat matanya bertemu adalah dataran. Di dataran itu ada banyak binatang dewa, secara harfiah sebanyak nyamuk. Tang Zichen harus membunuh semua dewa di depannya dan menyeberangi dataran untuk mencapai tujuannya. Jika dia tidak bisa membunuh mereka, Tang Zichen akan dicabik-cabik oleh makhluk suci ini. Untungnya, binatang ilahi ini semuanya memiliki kekuatan yang sama dengan Tang Zichen, dan selain jumlahnya banyak mereka tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan. Tang Zichen mengeluarkan pedangnya dan segera menebasnya. Dengan kekuatan Tang Zichen, tidak ada masalah sama sekali dengan dewa yang 10 hingga 20 kuda lebih kuat darinya. Meskipun ada banyak dari dewa-dewa ini, mereka tidak cukup untuk dibunuh oleh Tang Zichen. Tang Zichen dengan cepat membunuh jalannya melalui dataran. Setelah itu, Tang Zichen melewati beberapa tempat lagi, dan akhirnya berhasil mencapai akhir. Setelah mencapai akhir, Tang Zichen muncul kembali di aula utama. Tidak buruk, Winlight Cloud, kecepatanmu mengejutkanku. Sang senior tua berkata sambil tertawa. Senior terlalu dipuji, butuh waktu beberapa jam, dan aku tidak puas dengan diriku sendiri. Winlightning, kamu agak sombong karena mengatakan itu. Kamu hanya menghabiskan beberapa jam. Tahukah kamu bahwa butuh 1 atau 2 hari untuk dewa biasa, untuk sedikitnya? Lama sekali. Tentu saja, itu hanya berarti mereka yang bisa lulus, lebih banyak orang yang tidak bisa lulus sama sekali, atau bahkan mati dalam ujian. Oh, begitu. Winlightning, apakah kamu tahu mengapa aku membuatmu melakukan tes seperti itu? Senior tidak tahu. Sang tua berkata, jika kamu ingin menikahi Ah Luo, kamu harus menjadi terkenal dan kuat di dunia utama. Di dunia utama, ada ujian yang sangat terkenal yang disebut ujian dewa. Ujian dewa ini sangat terkenal di dunia utama. Jika Anda dapat berpartisipasi dalam ujian dewa dan mendapatkan peringkat tinggi, maka ketenaran Anda secara bertahap akan terbuka, yang bermanfaat bagi Anda. Itulah mengapa saya membiarkan Anda mengujinya sekali terlebih dahulu. Aku mengerti, senior, di mana ujian dewa dan apa yang harus aku lakukan untuk berpartisipasi. Haha, tidak perlu khawatir, ini bahkan belum tanggal ujiannya. Ujian para dewa hanya diuji secara intensif setiap 100 juta tahun sekali, dan sekarang tidak jauh dari 100 juta tahun terakhir. Oh, sepertinya tidak jauh. Pokoknya, jangan khawatir, ketika tanggalnya tiba, aku akan mengajakmu untuk berpartisipasi. Terima kasih, senior. Tidak perlu, ayo pergi, ujiannya sudah selesai, kamu bisa tinggal di rumahku. Besok aku akan membawamu ke perjamuan super, kata sang tua. Perjamuan super, apa itu? Kita akan mengetahuinya besok. Jamuan super ini bukan untuk semua orang, hanya keturunan kaisar dewa dunia yang harus memenuhi syarat untuk hadir. Tapi aku bukan keturunan kaisar dewa. Sang tua berkata, besok saya akan membawa Anda untuk menghadirinya atas nama Tuan Anda. Setelah bertahun-tahun, sudah waktunya saya pergi untuk menghadirinya. Di masa lalu, saya hampir tidak pergi. Saya tidak berpikir itu menyenangkan, tapi itu hanya sekelompok orang yang sangat munafik untuk membandingkan dan pamer satu sama lain. Hahaha, Windy, kamu harus berjuang untukku besok. Tentu saja. Keesokan harinya, sang tua berangkat bersama Tang Zichen. Penerbangan memakan waktu 10 menit dan tiba di suatu tempat. Perjamuan super ada di sini.
Hampir semua kaisar dewa di dunia utama akan membawa keturunan mereka ke sini untuk bertukar pikiran satu sama lain untuk menambah pengetahuan mereka, dan untuk mendapatkan lebih banyak teman. Sang tua berkata kepada Tang Zichen. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Lihat Old Sang God Emperor. Di gerbang, beberapa God Kings datang dengan panik untuk memberi hormat, sementara sang tua, bagaimanapun, bahkan tidak mengangkat matanya. Setelah berjalan ke gerbang, Tang Zichen bingung, sang senior, mengapa Raja Dewa itu menyapamu dan kamu bahkan tidak memperhatikan mereka? Sang tua berkata, level Raja Dewa itu tidak cukup memenuhi syarat untuk saya perhatikan. Ingat Kaisar Dewa bangga orang yang tidak memenuhi syarat sama sekali tidak perlu menyia-nyiakan ekspresi. Semua Kaisar Dewa seperti itu, dan para Raja Dewa yang menyapaku tahu itu, mereka tidak memiliki kemewahan untuk mengharapkan aku memperhatikan mereka. Kata Tang Zichen dalam hatinya, jika itu dia tidak akan menyapa sama sekali. Setelah memasuki bagian dalam perjamuan, Tang Zichen langsung melihat Luo. Hei, bukankah gadis ini Luo, kamu juga di sini? Lao Sang tertawa. Luo memandang Tang Zichen dan berkata, kakek Sang, kamu benar-benar membawanya juga. Ya, dia semacam muridku. Murid kakek Sang, apakah kamu ingin mengujinya? Menikah saja dengannya, jadi itu juga menghemat waktuku untuk mengolahnya. Luo mendengus, kakek Sang, sudah kubilang apapun yang kau lakukan, semuanya sia-sia, aku tidak mungkin menyukai Windy, janjimu tidak akan pernah terpenuhi. Setelah mengatakan itu, Luo pergi dan tidak melihat Tang Zichen lagi. Tanpa diduga, Luo ini begitu putus asa saat dia putus asa, begitu putus asa. Tang Zichen tidak terlalu bahagia di dalam, lagi pula, tidak ada yang ingin dibenci dan dipandang rendah. Tang Zichen diam-diam berkata, Nona Luo, meskipun Anda pernah menyelamatkan saya dan baik kepada saya masih ingin mengatakan bahwa hari ini Anda membenci saya, dan di masa depan, saya akan memastikan bahwa Anda juga tidak dapat mencapai yang lebih tinggi. Tang Zichen sangat ingin melihat hari di masa depan ketika Luo tidak bisa menjangkaunya cukup tinggi. Apa yang kamu pikirkan, Windy? Sang tua bertanya. Tidak apa-apa, Wind Lightning, kamu baru saja melihat raut wajah Luo, dia agak muak denganmu sekarang, apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan permintaan ini? Jika kamu mengubah permintaanmu untuk sesuatu yang lain sekarang, kamu masih dapat mengubahnya. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak berubah. Kau sangat menyukainya. Orang-orang berjuang untuk bernafas, suatu hari aku akan membuatnya terlalu tinggi untuk memanjatku. Sang tua berkata, petir angin, kamu adalah orang yang banyak bicara, tidak mungkin mencapai tinggi di atasmu, tahukah kamu mengapa? Mengapa? Karena kakek Luo adalah salah satu dari 10 kaisar dewa di dunia utama, 10 kaisar dewa, status tertinggi di alam semesta ini, bagaimana menurutmu dia masih belum bisa mencapai yang lebih tinggi? Tang Zichen dengan lembut juga tidak peduli betapa hebatnya Tang Zichen, di masa depan, dia juga akan bertahan untuk menjadi salah satu kaisar dewa. Semuanya adalah kaisar dewa, tidak terlalu tinggi untuk mencapai Tang Zichen. Baiklah, aku tidak mengecilkan hati kamu, aku hanya ingin bersikap realistis, karena kelas bertekad untuk menikahinya, aku akan membantumu melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Terima kasih, Sang Senior. Ini, panggil aku Tuan. Ya Tuan. Tang Zichen mengikuti Sang Senior sambil terus berjalan masuk. Tang Zichen bertanya, Tuan, apakah hanya ada 10 kaisar dewa di dunia penguasa, atau bukan? Meskipun demikian, dunia utama memiliki total ratusan kaisar dewa, dan 10 yang terkuat. Guru, bagaimana denganmu? Haha, aku juga salah satu dari 10 dewa kaisar, kata sang tua. Tang Zichen tidak berharap sang tua menjadi salah satu dari 10 besar,
Tang Zichen benar-benar beruntung memiliki 10 kaisar dewa teratas yang membantunya. Old Sang berkata, Wind Lightning, kamu hanya berjalan-jalan sendiri, aku akan menyapa beberapa teman lama. Bagus. Tang Zichen berkeliaran dengan santai sendirian di dalam perjamuan, yang memiliki semua jenis makanan, dan Tang Zichen juga bisa makan besar. Hanya saja, Tang Zichen merasa bahwa tidak peduli seberapa enak makanannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan rusa dewa dari barbeque terakhir. Rusa ilahi itu adalah kelezatan yang sebenarnya. Sekarang Tang Zichen mengerti mengapa begitu banyak orang pergi untuk menangkap rusa, bukan karena rusa itu besar dan kuat, tetapi karena sangat lezat. Tang Zichen masih memiliki 2000 pon rusa ilahi yang dia bakar terakhir kali yang belum dia makan, dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Tang Zichen dapat mengeluarkannya kapan saja dia ingin memakannya, dan itu masih mengepul panas, seperti baru keluar dari oven. Saat itu, seseorang di sampingnya berteriak, bukankah ini siapa? Tang Zichen menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Tuan Gojun, pria yang telah mencoba membunuh Tang Zichen 2 kali berturut-turut sebelumnya. Ini kamu. Alis Tang Zichen berkerut. Nak, beraninya kamu datang ke sini Li, aku sudah memperingatkanmu terakhir kali, kamu tidak akan hidup lama. Guo Jun berkata dengan marah. Tang Zichen berkata, Tuan Gojun, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Hahaha, aku akan menggertakmu, terakhir kali aku membunuhmu dihentikan oleh Luo, kali ini aku akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Gojun mengoceh dan tertawa, memperlihatkan tatapan garang. Tang Zichen sedikit tidak mengerti apakah dia begitu menyebalkan. Tang Zichen berkata, Tuan Gojun, jangan pergi terlalu jauh. Persetan, hal macam apa yang kamu bicarakan denganku seperti itu? Pangeran Gojun mencibir. Seorang pria yang berdiri di belakang Pangeran Gojun berbalik, aura pria ini sangat kuat dengan cara yang tidak lebih lemah dari sang tua, pastilah kaisar dewa. Itu benar, Pangeran Gojun berdiri dengan pria kuat setingkat kaisar dewa. Pria kuat itu langsung bertanya, Juner, siapa pria ini? Guo Jun berkata, kakek, aku tidak tahu apa nama rambut grizzly ini, pokoknya, rambut grizzly ini sangat menarik. Sebelumnya di Tianze God Wilderness, ketika dia melihatku, dia masih terlihat seperti sedang menarik-narik. Jika Nona Luo tidak menghentikannya, kalau begitu aku akan memotongnya sampai mati. Oh, ya. Kaisar dewa itu juga memandang Tang Zichen dan menyipitkan matanya. Tuan Gojun berkata kepada Tang Zichen, Nak, apakah kamu akan mengurus dirimu sendiri atau haruskah aku? Tang Zichen menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Gojun, apakah Anda benar-benar ingin membuat kesepakatan dengan saya? Tang Zichen sangat marah, tidak menghormatinya sama sekali. Setidaknya Tang Zichen adalah orang yang bisa muncul di sini. Haha, Liang Zi. Apa-apaan kamu balok bawang macam apa kamu sehingga kamu juga pantas menjadi balokku? Gojun sangat marah ketika Tang Zichen berbicara seolah dia menganggap dirinya serius. Pria di belakang Tuan Guo Jun juga mencibir, betapa besar mulutnya orang seperti apa cucuku, takut kamu membuat balok. Tang Zichen mengepalkan kedua tangannya. Kakek Tuan Guo Jun berkata, Juner, jangan bertele-tele dengannya, jika kamu benar-benar ingin menghabisinya, jangan lakukan di sini, seret dia keluar, tapi jangan mencemari udara di perjamuan. Oke, kakek. Setelah mengatakan itu, Gojun mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Tang Zichen dan mencoba menyeretnya keluar. Namun, yang tidak diharapkan Putri Gojun adalah Tang Zichen memiliki perlindungan sang tua di tubuhnya. Begitu Putri Gojun menyentuh rambut Tang Zichen, perlindungan itu hancur begitu saja. Teriak Putri Gojun saat kelima jarinya roboh, dan ada darah di seluruh lantai. Apa yang terjadi? Kakek Gojun terkejut. Kakek, dia memiliki larangan anti kejutan padanya. Apa? Kakek-kakek Gojun hendak marah.
Pada saat itu, sebuah suara keluar, berhenti. Sang tua perlahan datang. Tang Zichen melihat sang tua datang dan mengirimkan tubuhnya. Putra Gojun ini adalah dewa kelas atas. Tang Zichen bukan tandingannya. Jika sang tua tidak melindunginya, Tang Zichen akan takut mati. Sang tua terkekeh, Go Heyun, ini kamu. Sang tua, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah kamu mengenal anak ini? Alis Guo Heyun berkerut lurus. Hahaha, Guo Heyun, sejujurnya orang ini bernama Winlight Cloud. Dia adalah muridku, dan aku membawanya ke sini hari ini untuk melihat dunia. Tidak pernah terdengar bahwa kamu juga akan berada di perjamuan super. Meskipun saya tidak tertarik pada ketenaran dan kebebasan, itu tidak berarti saya tidak memiliki kehidupan sosial. Saya bertanya-tanya di mana murid saya telah menyinggung putra Anda, kata Lao Sang. Guo Heyun berkata, sekarang yang melukai tangannya adalah cucuku, bagaimana kamu akan memberiku penjelasan untuk ini? Tidak perlu dijelaskan, keinginan cucumu untuk membunuh petir angin yang melukai tangannya dari perlindungan anti guncanganku. Sang tua, jangan paksa aku. Memaksamu. Aku tidak tertarik. Oke, aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Petir angin, ayo pergi. Ya, Tuan. Sang tua datang bersama Tang Zichen. Mata Guo Heyun menatap Tang Zichen dan sang tua dengan marah. Kakek, tanganku terluka oleh bocah itu. Kamu harus membalaskan dendamku. Guo Heyun berkata, orang yang melukai tanganmu bukanlah bocah itu sang tua. Sang tua telah melihat bahwa dia diam-diam memanipulasi perlindungan dan dengan sengaja menghancurkan jarimu. Padamu, kamu juga memiliki perlindunganku, biasanya tidak mungkin melukai tanganmu. Aku hanya mengatakan itu aneh, kakek, bagaimana akun ini akan diselesaikan? Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan menyelesaikannya untukmu. Setelah pergi, Tang Zichen berkata, Tuan, saya membuat Anda dalam masalah. Angin, Light Cloud, masalah tidak dapat dihindari, tetapi di masa depan, kurangi kontak dengan orang-orang seperti itu. Guo Heyun dan cucunya, Guo Jun, bukanlah orang baik. Tuan, kamu sepertinya memiliki hubungan yang buruk dengannya. Hahaha, tentu saja tidak baik. Bagaimana aku bisa berhubungan baik dengan orang seperti ini? Kemarilah hari ini, apakah kamu membuat musuh atau teman? Pergilah dengan berani dan jangan mundur dengan cara apapun, karena kamu mewakili wajah sang tua. Saya mengerti. Dimengerti, aku tidak akan mempermalukanmu. Tang Zichen sedang sibuk. Bagus, silakan, ada banyak talenta muda di sini, coba kamu kenal mereka juga. Bagus. Tang Zichen berkata dalam hatinya, kurasa tidak ada seorang pun di sini yang mengaguminya, tetapi Tang Zichen mencoba melakukannya. Halo. Tang Zichen berjalan menuju dua dewa inferior yang sedang berbicara satu sama lain. Siapa kamu? Dua dewa yang lebih rendah itu bertanya. Namaku Wind Lightning, hari ini adalah pertama kalinya aku menghadiri perjamuan super, bolehkah aku bertemu denganmu? Siapa yang ingin mengenalmu? Algojo bodoh. Minggir. Salah satu dari mereka memarahi. Tang Zichen sangat marah, dia datang untuk berteman dengan niat baik, bukan? Dia bahkan tidak bertanya apa-apa, dia hanya memanggilnya Algojo bodoh. Tang Zichen ingin marah, tapi lupakan saja, siapa yang membiarkan Tang Zichen yang mengambil inisiatif untuk naik dan menyapa orang, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena diperlakukan dengan dingin. Baik, Tang Zichen menyapa dan berjalan pergi. Setelah Tang Zichen pergi, kedua orang itu juga berkata dengan nada yang memalukan, di mana Algojo bodoh itu, perjamuan super ini benar-benar dijalankan dengan buruk dari tahun ke tahun. Ya, dulu hanya kami, putra dan cucu kaisar dewa yang bisa masuk, tapi sekarang kucing atau anak anjing kecil manapun bisa masuk. Hati Tang Zichen merasa tidak nyaman saat mendengar kata-kata mereka. Lupakan saja, sedikit kemunduran bukanlah apa-apa.
Mencari orang lain lagi, Tang Zichen tidak percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan satu pun teman di sini. Segera Tang Zichen mengunci targetnya lagi. Itu adalah seorang pria muda, dan pria itu juga adalah dewa kelas rendah. Tang Zichen telah memilih dewa yang lebih rendah karena dia sendiri juga merupakan dewa yang lebih rendah. Pemuda itu sedang minum sendirian. Tang Zichen berjalan dengan cangkir anggurnya. "Halo, untuk apa?" Tatapan pemuda itu tidak baik. Tang Zichen tersenyum, "Minum anggur sendiri, bagaimana kalau aku menemanimu minum-minum?" Tang Zichen berkata dengan sikap merendahkan. Alasan Tang Zichen sangat positif adalah karena dia tidak ingin menunggu sang tua kembali dan bertanya kepada Tang Zichen berapa banyak teman baru yang dia temui, tetapi tidak ada, seolah-olah Tang Zichen sangat tidak mampu bertindak seperti seorang manusia. Pria muda itu menilai Tang Zichen dan tersenyum tidak buruk. "Apa yang tidak buruk? Kamu pria yang baik." Tang Zichen tersenyum, "Itu benar, semua orang yang mengenal saya adalah bahwa saya mudah bergaul dan teman yang baik." Saya bertanya-tanya apakah Yang Mulia ingin mengenal saya. Pemuda itu mengulurkan tangannya dan berkata, "Namaku Siking." Tang Zichen juga sibuk berkata, "Namaku Petir Angin." "Hehe." Siking tersenyum dan dengan lembut mendentingkan Tang Zichen dengan gelas anggurnya. Bersulang. Setelah menghabiskan minumannya, Siking bertanya dengan suara rendah, "Kakak Feng juga orang yang berkarakter, kan?" Tang Zichen bertanya-tanya mengapa pertanyaan berbisik. Tang Zichen mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Person of karakter berarti sangat santai." Kamus Tang Zichen seperti ini. Bersambung.